Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Keuangan Negara, sesi yang ke-13. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai obligasi pemerintah. Apa dan bagaimana obligasi pemerintah? Mari kita mulai materi kita pada kuliah kita kali ini. Obligasi pemerintah adalah surat utang negara atau SUN yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Produk obligasi dari pemerintah ini ada beberapa macam, seperti obligasi dengan kupon, kupon tetap atau disebut dengan seri FR, fixed rate. Kemudian obligasi dengan kupon variabel atau seri VR, variable rate, dan obligasi dengan prinsip syariah, sukuk negara. Kalian yang tertarik berinvestasi pada obligasi pemerintah perlu mengetahui beberapa hal termasuk jenis, keuntungan dan resiko, serta cara membelinya. Selain itu, siapkan anggaran sesuai jumlah minimal pembelian obligasi tersebut. Selain dana investasi, siapkan pula dana asuransi seperti asuransi kesehatan karena risiko sakit bisa terjadi kapan saja. Tentunya kalian nggak mau anggaran investasi kalian terganggu karena biaya rumah sakit yang mahal. Kita masuk ke dasar hukum penerbitan surat utang negara. SUN merupakan produk negara, itu sebabnya perlu ada dasar hukum yang menaungi penerbitan surat utang tersebut. Terdapat beberapa dasar hukum, undang-undang, dan peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mengatur penerbitan SUN. Berikut aturan-aturan yang menjelaskan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN ini memberi kepastian hukum, yaitu yang pertama, penerbitan SUN hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Poin kedua, pemerintah wajib membayar bunga dan pokok SUN yang jatuh tempo. Poin ketiga, jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus memperoleh persetujuan DPR dan konsultasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia. Poin keempat, perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang. Dan poin yang kelima, memberikan sanksi hukum yang berat dan jelas terhadap penerbitan oleh pihak yang tidak berwenang dan atau pemalsuan SUN. Aturan yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang SUN. Selain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, berbagai peraturan pelaksanaan pun telah diterbitkan untuk mendukung pengelolaan SUN. Antara lain, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66 /KMK /01 Tahun 2003 tentang penunjukan Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan lelang surat utang negara di pasar perdana. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 PMK 08 2009 tentang lelang pembelian kembali surat utang negara. Poin ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 PMK 08 Tahun 2008 tentang lelang surat utang negara di pasar perdana. Poin berikutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217
PMK.08/2008 tentang penjualan SUN dalam valuta asing di pasar perdana internasional, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08 tahun 2009. Selain undang-undang dan peraturan Menteri Keuangan, terdapat peraturan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang meliputi Peraturan Bank Indonesia atau PPI dan Surat Edaran Bank Indonesia atau SEPI terkait dengan peran Bank Indonesia sebagai agen lelang, registrasi, clearing, settlement SUN, dan central register. Dengan undang-undang, PMK dan PPI serta SEPI, tentunya penerbitan obligasi pemerintah lebih aman. Resiko pun semakin kecil karena pemilik surat utang bakal didahulukan ketika instansi yang menerbitkan mengalami pailit atau gagal bayar pokok dan bunga saat jatuh tempo. Jadi kalau kita membeli SUN itu relatif aman karena dijamin oleh pemerintah. Kemudian tujuan penerbitan obligasi pemerintah. Sama halnya dengan korporasi yang menerbitkan surat utang untuk membayar ekspansi bisnis, obligasi pemerintah memiliki tujuan serupa, hanya saja SUN biasanya memiliki jatuh tempo lebih pendek. Meski itu tergantung jenis obligasi yang diterbitkan. Adapun tujuan penerbitan obligasi pemerintah ada 3 pokok, yaitu yang pertama, membiayai defisit APBN. Yang kedua, menutup kekurangan kas jangka pendek, tentunya kas negara ya. Yang ketiga adalah mengelola portfolio utang negara. Dalam penerbitannya, pemerintah pusat memang memiliki wewenang, tetapi tetap harus mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka pengesahan APBN. Selain itu, penerbitannya harus berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Karena dalam penerbitan surat utang tersebut, pemerintah berkewajiban membayar bunga dan pokok saat jatuh tempo. Dana pembayaran tersebut disediakan dalam APBN. Sekarang kita melihat ke jenis-jenis obligasi pemerintah. Sebagai salah satu pilihan investasi minim resiko, peminat obligasi pemerintah semakin tinggi. Enggak cuma itu, obligasi pemerintah juga umumnya bisa dibeli dengan dana yang terjangkau. Jenisnya apa saja obligasi pemerintah? Yang pertama adalah obligasi retail Indonesia atau disebut dengan ORI. ORI atau obligasi retail Indonesia adalah obligasi yang dijual kepada individu atau perorangan warga negara Indonesia. ORI pertama kali terbit tahun 2006, sehingga merupakan yang tertua di antara seluruh obligasi retail pemerintah. Setelah penerbitan perdananya, biasanya ORI diterbitkan pemerintah minimal sekali setiap tahunnya. Kita bisa berinvestasi minimal pada ORI sejumlah 1 juta rupiah dan kelipatannya hingga maksimal 3 miliar. Karakteristik dapat dijual di pasar sekunder ketika belum jatuh tempo, sehingga investor dapat menukar ORI dengan dana segar sesuai pasar jika jumlahnya besar atau melalui harga negosiasi dengan agen penjual tempatnya membeli jika jumlahnya kecil. ORI ditawarkan melalui agen penjualan berupa bank dan sekuritas
dan menawarkan kupon bunga yang tetap. Jenis yang kedua adalah sukuk retail negara atau SR. Sukuk retail negara atau sukuk negara retail SR disebut juga surat berharga syariah negara atau SBSN. Dan sukri merupakan obligasi pemerintah yang dijual kepada individu atau perorangan warga negara Indonesia. Minimal investasi pada sukri adalah 5 juta dan kelipatannya hingga maksimal 25 miliar. Sama halnya dengan ori, sukri juga dapat dijual di pasar sekunder dan ditawarkan melalui agen penjualan berupa bank dan sekuritas. Jenis yang ketiga, obligasi pemerintah adalah saving bond retail atau SBR dan sukuk tabungan atau ST. Saving bond retail atau SBR dan sukuk tabungan atau ST merupakan pengembangan dari ori dan sukri dengan beberapa variasi yang dinilai memberikan keunikan atau gimmick tertentu yang dapat menarik minat lebih dari investor. Keduanya bisa diperoleh dengan minimal pembelian 1 juta rupiah dan maksimal pembelian 3 miliar, baik untuk SBR maupun untuk ST. Gimik utama yang ditawarkan adalah fasilitas bunga mengambang dengan kupon imbalan minimal. Ya, fasilitas bunga mengambang artinya bunga mengikuti bunga pasar yang berlaku, jadi tidak flat. SBR dan ST memiliki kupon imbalan mengambang yang mengacu pada suku bunga reverse repo 7 hari Bank Indonesia atau disebut dengan 7 days reverse repo rate atau 7 DRRR. Dengan kupon imbalan minimal atau floating with floor, jika bunga 7 DRRR naik, maka kupon SBR dan ST akan turut naik. Namun sebaliknya, jika bunga 7 DRRR turun, maka kupon kedua efek tersebut memiliki level minimal yang sama dengan kupon imbalan ketika terbit. Pembelian obligasi pemerintah ini dapat dilakukan melalui mitra distribusi atau MIDIS yang sebagian besar sudah menyediakan layanan online, sehingga pendaftaran hingga pembelian tidak memerlukan kedatangan fisik ke kantor cabang MIDIS. Cara ini juga membuat program pembelian SBN melalui jalur atau layanan online atau ESBN mulai aktif. Selain itu, SBR dan ST tidak memiliki pasar sekunder, sehingga investor tidak dapat mencairkan investasinya secara bebas. Pencairan lebih awal masih dapat dilakukan pada periode pencairan khusus yang jeda waktunya sudah ditentukan sesuai perjanjian di awal. Kemudian jenis yang berikutnya adalah fixed rate atau FR. FR adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Jenis berikutnya adalah Project Based Sukuk atau PBS. PBS adalah SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tingkat imbal hasil tetap. PBS diterbitkan dengan underlying proyek anggaran pendapatan. Saya ulangi, PBS diterbitkan dengan underlying proyek anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun berjalan
dan untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2011 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara. Jenis berikutnya adalah obligasi negara falas atau indon. Indon adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang dalam mata uang valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Kemudian ada obligasi negara falas atau indois. Indois adalah surat pengakuan utang jangka panjang di atas 12 bulan dengan atau tanpa kupon dalam denominasi valuta asing yang dijamin pembayaran kupon dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Jadi bedanya indon dengan indois adalah di jangka waktu. Kemudian kita membahas mengenai keuntungan obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah termasuk investasi yang menguntungkan dan sah secara hukum karena surat utang ini dijamin oleh negara. Enggak cuma itu, ada beberapa keunggulan obligasi pemerintah. Di antaranya, pertama, pembayaran kupon atau imbalan dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dengan dana yang disediakan APBN setiap tahunnya. Poin kedua, kupon atau imbalan kompetitif karena pada saat diterbitkan, yaitu pada saat pasar perdana, kupon atau imbalan ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito dari bank-bank BUMN. Poin ketiga adalah kupon atau imbalan dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo dibayarkan secara berkala. Jadi khusus untuk bunganya dibayarkan secara berkala. Keuntungan berikutnya adalah obligasi pemerintah dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mekanisme bursa efek atau transaksi di luar bursa atau over the counter. Berikutnya, kalian juga akan berpotensi memperoleh capital gain atau keuntungan kalau obligasi dijual pada harga yang lebih tinggi dibanding harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di pasar sekunder. Obligasi negara tidak mempunyai risiko gagal bayar karena undang-undang menyatakan bahwa negara menjamin pembayaran kupon atau imbalan dan pokok obligasi negara sampai dengan jatuh tempo dengan dana yang disediakan APBN setiap tahunnya. Jadi keuntungannya yang paling penting adalah bahwa obligasi pemerintah pasti aman, tidak mungkin gagal bayar. Namun demikian ada risiko obligasi pemerintah. Apa saja? Sebagian orang beranggapan bahwa obligasi pemerintah ini merupakan obligasi yang minim risiko. Hal tersebut karena pemerintah suatu negara dapat menaikkan pajak ataupun mencetak uang untuk melunasi pembayaran obligasinya saat jatuh tempo. Meski begitu, tidak berarti obligasi pemerintah ini tidak berisiko. Setidaknya ada beberapa risiko yang mesti siap kalian hadapi kalau berinvestasi di obligasi pemerintah. Yaitu risiko yang pertama, potensi kerugian atau capital loss bagi investor akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil.
Risiko berikutnya adalah kerugian juga dapat terjadi apabila investor menjual obligasi di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Ya, kadang-kadang kita kepepet, butuh uang, maka dijual di pasar sekunder dengan harga biasanya lebih rendah. Dan risiko ketiga adalah risiko suku bunga. Harga obligasi berbanding terbalik terhadap suku bunga. Jika suku bunga acuan turun, maka harga obligasi lebih mudah untuk naik. Pun sebaliknya, jika suku bunga acuan naik, maka harga obligasi bisa lebih mudah untuk turun. Oleh karena itu, investor harus pintar untuk memprediksi pergerakan suku bunga agar investasi bisa optimal. Kalau tadi kita sudah membicarakan jenis, kemudian keuntungan dan kerugian atau potensi kerugian, sekarang kita melangkah kepada cara membeli obligasi pemerintah. Sejauh ini makin tertarik investasi obligasi pemerintah. Kalian bisa membelinya melalui agen penjual atau mitra distribusi yang diawasi OJK. Yaitu yang pertama perbankan. Yang kedua, agen penjual online seperti baraksa.com. Yang ketiga adalah perusahaan P2P seperti Investri. Ini banyak dijumpai di aplikasi-aplikasi online ya. Dan cara pembelian obligasi pemerintah ini cukup mudah, yaitu siapkan KTP yang sesuai dengan data diri kamu untuk mendapatkan SID. Kemudian pilih produk yang ingin kalian pada masa penawaran dan masukkan nominal yang ingin diinvestasikan. Lakukan penyetoran dana untuk pembelian dan efektif kalian sudah berinvestasi di ORI. Jadi cukup mudah langkah-langkahnya karena ini bisa online. Kemudian bagaimana strategi berinvestasi di obligasi pemerintah? Berinvestasi pada obligasi pemerintah memang lebih terjamin keamanannya. Tetapi sebagai investor, kalian tidak bisa sepasif kata menjadi investor reksadana. Pada reksadana, kalian sekedar membeli dan menyerahkan strategi pendapatan atau strategi mendapatkan keuntungan kepada manajer investasi. Nah, pada obligasi tidak sederhana demikian. Investasi obligasi tidak sebatas membelinya dan menunggu dapat keuntungan. Ini dilansir dari Investopedia. Berikut 4 cara efektif biar semakin untung dengan obligasi. Yang pertama adalah pasif atau buy and hold, membeli dan menunggu. Strategi paling standar dalam berinvestasi sun ini boleh banget kalian terapkan. Pasalnya, meski pasif, kalian tetap bakal mendapatkan pengembalian pokok dan bunga kala jatuh tempo. Ini adalah strategi pertama. Meskipun demikian, tetap pilih yang aman dan terpercaya. Cara pertama ini menguntungkan kalian yang memang sibuk dan pemula dalam dunia obligasi. Strategi ini juga paling cocok dengan obligasi pemerintah pusat dan obligasi daerah. Strategi yang kedua adalah aktif atau dedicated and active. Keuntungan maksimal menjadi tujuan utama strategi ini. Seturut peningkatan keuntungan, bakal terjadi peningkatan risiko pula. Kalian yang ingin menerapkan cara ini perlu mengetahui risiko dengan cara mengantisipasi tingkat bunga, waktu, valuasi, dan berbagai skenario tingkat bunga yang berpotensi berubah. Jadi kalau kalian mau menggunakan metode ini harus selalu mengikuti perkembangan tingkat bunga.
Cara ini bakal menguntungkan kalian karena meminimalkan bahkan bisa menghilangkan biaya transaksi. Cara berinvestasi ini cocok diterapkan pada kalian yang ingin untung besar dari obligasi pemerintah. Kemudian strategi yang ketiga adalah pencocokan indeks atau kuasi pasif. Lewat strategi ini, kalian bisa mengetahui potensi keuntungan dan karakter risiko terkait indeks yang kita targetkan. Strategi ini hampir serupa strategi pasif. Hanya saja, pada kuasi pasif, terdapat beberapa fleksibilitas seperti melacak indeks pasar saham tertentu. Dalam portfolio obligasi ini, kalian bisa susun berdasarkan penerbitan obligasi yang telah ada. Setelah itu, kalian bakal mengetahui atau melacak pengeluaran obligasi yang ada. Sedikit tips, jika kalian menerapkan strategi ini, maka perlu mempertimbangkan biaya transaksi agar portfolio kalian tetap update sesuai harga pasar. Nah, ini tentunya untuk yang sudah mulai paham dengan metode ataupun model-model transaksi obligasi, bukan untuk pemula. Kemudian strategi berikutnya adalah imunisasi atau kuasi aktif. Sesuai nama, strategi ini menargetkan penerimaan return dalam periode tertentu terlepas dari pengaruh luar, termasuk tingkat suku bunga. Cara menentukan durasi strategi imunisasi dengan cara merata-ratakan obligasi tersebut. Namun, prediksi ini dianggap kurang akurat untuk mengetahui volatilitas atau fluktuasi paling tinggi obligasi. Sama dengan pasif, strategi ini cocok untuk kalian yang membeli obligasi bermutu tinggi dengan kemungkinan risiko lebih kecil. Salah satunya tentu saja adalah SUN atau surat utang negara. Itu tadi adalah penjelasan mengenai obligasi pemerintah. SUN memang menarik dibandingkan dengan instrumen atau investasi lain seperti saham atau emas karena return tersebut lebih baik dan risiko yang sangat rendah. Ingat, obligasi pemerintah ini cocok jika dimanfaatkan untuk tujuan finansial jangka menengah hingga panjang. Lantaran jatuh temponya biasanya antara 1 hingga 10 tahun. Bagi pemerintah, obligasi menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman demi mengatasi defisit APBN. Nggak cuma itu, melalui obligasi, kita sebagai warga negara diajak untuk lebih berperan aktif mendukung program-program pembangunan negara. Demikian materi yang kita bahas terkait dengan obligasi pemerintah. Ya, semoga bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang apa itu obligasi pemerintah yang mungkin selama ini kalian dengar dari berita-berita maupun dari sosial media yang ada. Saya kira bagi yang tertarik maupun yang tidak akan lebih baik misalnya memperdalam lagi melalui literatur atau literasi-literasi yang lain yang bisa lebih memperjelas. Dan bila ingin diskusi silahkan ketik pada kolom komentar pada channel ini atau diskusi melalui WA Group mata kuliah kita. Saya kira itu dari saya untuk pertemuan ke-13 ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like dan share kepada semua orang, agar apa yang sudah kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat juga kepada banyak orang. Demikian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada sesi kuliah berikutnya.